Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat ya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, pagi ini kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuannya pada rangkaian listrik, seri, paralel, dan campuran. Listrik telah menjadi kebutuhan pokok manusia di zaman ini anak-anak. Hampir setiap rumah menggunakan listrik dan setiap kegiatan selalu menggunakan listrik. Listrik digunakan untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. Nah, kita akan bahas tentang rangkaian listrik sederhana, yaitu hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai jadi satu kesatuan. Rangkaian listrik ini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Ini adalah rangkaian listrik yang terbuka, yaitu tidak ada arus listrik, lampunya akan mati dan saklarnya terbuka. Sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah arusnya ada, lampunya menyala dan saklar tertutup. Ini contoh rangkaian listrik tertutup. Komponen listrik sederhana ini ada komponen-komponennya, yaitu yang pertama, fitting lampu. Fitting lampu berfungsi sebagai alat untuk tempat dudukan lampu. Yang kedua, saklar. Saklar adalah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau menghubungkannya. Komponen yang ketiga adalah kabel. Alat ini digunakan untuk menghubungkan antara baterai atau sumber energi ke fitting lampu. Yang keempat adalah lampu. Alat ini adalah menerima energi dari baterai. Yang kelima adalah baterai, adalah sumber energi. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian yang dengan komponen listrik yang disusun dan diletakkan secara sejajar atau berderet. Rangkaian seri ini sering disusun dengan satu jalur listrik saja tanpa adanya percabangan. Ini adalah contoh rangkaian listrik seri dengan 2 baterai dan 2 lampu. Juga 1 lampu dan 1 baterai. Juga ada 2 lampu, 1 baterai. Nah, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari: lampu TL, setrika, kulkas. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Kelebihannya 1, rangkaian seri menggunakan komponen sedikit dibanding dengan komponen paralel. 2, mampu mendeteksi adanya kerusakan dengan lebih cepat. 3, nilai arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah sama dan lebih hemat. Kekurangannya adalah memiliki energi potensial yang tidak sama, sehingga bila diaplikasikan pada rangkaian bolkam atau lampu menyebabkan nyalanya tidak sama. Yang kedua, bolkam yang dirangkai paling jauh dari sumber tegangan akan menyala paling redup. Yang ketiga, karena memiliki satu sumber tegangan, maka apabila salah satu komponen mati, maka komponen yang lain juga ikut mati. Ini contoh praktek atau percobaan membuat rangkaian seri. Nah, ini ada 2 kabel, 1 lampu dan 2 baterai. Nah, coba perhatikan. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang komponen-komponennya disusun secara sejajar, di mana terdapat lebih dari 1 lintasan listrik atau bercabang secara paralel. Misalnya pada sebuah rangkaian yang mempunyai 2 resistor atau lampu, di mana terdapat 1 kabel untuk setiap resistornya. Nah, ini contoh rangkaian listrik paralel dengan 1 baterai, 2 lampu, terus dengan 2 baterai dan 2 lampu, dan juga 2 baterai dengan 2 lampu itu sudah menyala. Juga 3 lampu, 1 baterai. Ini contoh kalau lampu lalu lintas. Adapun karakteristik rangkaian paralel antara lain: 1, cara membuatnya rumit. 2, semua komponen yang terpasang secara
bersusun dan kabel penghubung rangkaian memiliki percabangan. Yang keempat, jumlah arus listrik pada rangkaian berbagai pada percikan paralel, artinya bahwa jumlah arus pada rangkaian sama dengan jumlah total arus yang mengalir pada setiap cabang. Ini arusnya pada cabang lebih besar dan berbeda. Yang kelima, nilai arus yang mengalir pada setiap cabang berbanding terbalik dengan besarnya hambatan pada cabang. Yang keenam, pada rangkaian paralel hambatan totalnya lebih kecil dibanding dengan hambatan pada tiap-tiap komponen penyusunnya. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, kelebihannya: 1. Jika salah satu hambatan mengalami mati, tidak akan mempengaruhi hambatan yang lain. 2. Memiliki energi potensial yang sama besar pada setiap titik rangkaian. 3. Pada pengoperasian bolcam atau lampu dalam rangkaian, maka nyala lampu masing-masing tidak berbeda antara yang terdekat dan yang terjauh. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel: 1. Lebih boros dalam penggunaan listrik dan pemakaian komponen penyusunnya. 2. Memiliki nilai kuat arus yang berbeda di antara satu titik yang satu dengan titik yang. Contoh rangkaian paralel dalam lingkungan sekitar kita, misalnya lampu lalu lintas, keyboard komputer, dan rangkaian lampu di dalam rumah. Percobaan rangkaian paralel dengan menggunakan 4 kabel, 2 lampu, dan 2 baterai yang disusun secara paralel. Kekurangan dikarenakan rangkaian campuran disusun dengan seri dan paralel. Tentu saja ini memerlukan banyak kabel. Hal ini menyebabkan biaya dan ongkos yang diperlukan untuk membuat rangkaian ini semakin banyak. Bukan hanya itu saja, bahkan pada saat kita memakai power jenis baterai, maka dayanya akan lebih cepat habis. Perbedaan rangkaian listrik dan rangkaian paralel. Nah, lebih jelas bukan dari sini bila kita lihat susunan rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Jelas sekali perbedaannya kan. Nah, mudah bukan untuk membedakan rangkaian listrik paralel dan seri. Nah, karena materi kita sudah selesai, mari kita akhiri saja materi kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, ditunggu subscribe dan like-nya ya.